Ada istilahnya orang Bugis itu agak mula balu. Ada ya? Mula balu. Ada yang salah paham itu Pak. Dia bilang ya sange mula balu, ia ro ala pangalipa mulangi rakko ota, napa ya silakan. Itu keliru betul. Magi orang tua dulu, ulama kita dulu memahami bahwa ia tu sampajangi angkamu oko alemu. Tapi banyak orang salah paham. Ini lagi kalau salah paham bahaya. Maka dia tu sampajangi angkamu oko alemu. Apa makreman arafa nafsahu pakada arafa rabbah. Niga misangi alena ya misangi punna. Kan begitu. Karena wapi ampusikum apalatu basirun alemu madi mu'guruibi. Kan ada di situ semua. Itu yang diambil dalil. Coba kita lihat Pak. Salat rahasia, salat Nur Muhammad. Dari sinilah semua ulama kita mengatakan setiap segala sesuatu itu dari nurnya Muhammad. Maka tidak ada yang merusak kalau nurnya Muhammad ada pada diri kita. Ya natu nak dia ko makanja isam pajan na tawe na makanja sikiri na de itu nakan naila sama kaleleang. Betul Pak. Makanan saja ulama dulu ajarkan kalau kau mau makan ambil makanan itu cium, bacakan salawat, baru atokan niati maka da puluk ko nur Muhammad ipancaji puluk ko matoka nur Muhammad tama ko masih di mancaji Pak Bura yana tu nak kada alai Pak Bura kong kagagame mo andre. Orang mau makan daging Pak pakai itu, insya Allah tidak akan kena kolesterol. Kan punya resep Pak Bu ya kode nami tarima Pak dongat tatabali Pak dongat ta ya kumilo dongi sogi nade tami sogi tabali Pak dongat ta tapa sogi bali bolaku puang. Kenapa resepnya itu ada? Karena Rasulullah mengatakan siapa yang mendoakan saudara muslimnya dan orang itu tidak mengetahui kalau dia didoakan, maka malaikat yang memintakan hal yang sama kepada Allah. Jadi makanya ulama kita itu lupa mendoakan dirinya, dia selalu doakan jamaahnya, tapi berkahnya selalu kembali ke dia. Itu malaikat Pak ikala siap penejaji. Saya itu sering mengakali malaikat Pak. Ada orang itu disuruh sedekah subuh 1 kali 1 bulan. Setiap sudah terima gaji langsung bayar 100.000. Dia bilang saya niatkan Pak Ustaz 1 bulan. Oh tunggu dulu bos, rugi ki. Lebih baik 2.000 per hari daripada 100.000 1 bulan. Maka dawasa mega siratu ya sab Ustaz. Nanam itu ratuna, anam itu pulona nareko tak dosa uye. Iya memang kita menang angka tapi kita kalah doa. Maksudnya Nabi katakan kalau ada orang bersedekah di waktu subuh itu malaikat doakan. Kalau dia tidak sedekah tidak didoakan. Makanya kalau dia sedekah tanggal 1 malaikat berdoa tanggal 1. Baru malaikat bilang ayo kita istirahat nanti tanggal 1 lagi baru berdoa. Kan begitu. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan wa in qallah walaupun sedikit. Itu maknanya. Jadi namode namega namode sabu merope yang penting subuh-subuh. Setiap subuh 2.000, setiap subuh 2.000. Yang penting rutin 1.000 enggak masalah. Bikin capek malaikat. Iya, kamakom itu malaikat. Ya mini lodo aku masumbang ya. Kalau dia tak sumbang maka malaikat berhenti. Kan begitu. Makanya situ kuncinya Pak. Ulama kita kan dari dulu mengajarkan itu dan Rasulullah sudah ajarkan. Nggak usah bilang 1 juta enggak. Rugi ki. Karena doa malaikat itu tidak bisa kita dapat. Makanya doakan misalnya mudah-mudahan. Tapi resonansi malaikat memang begitu. Sedekah subuh itu susah. Angka ke Pak Badu oke. Ada penjual. Ada istilahnya orang Bugis itu agak mula balu. Ada ya? Mula balu. Ada yang salah paham itu Pak. Dia bilang ya sange mula balu, ia ro ala pangalipa mulangi rakko ota, napa ya silakan. Itu keliru betul. Yang dimasuk mula balu itu pas pembeli pertama angka agak tatarala pamulang ambil sebagian dari situ langsung titip sama Allah sedekahkan. Makanya maka dataroi ali pangeli pamulang titip sama Allah baru berdoa pun tapancaji wiya papasempo dalle patola abala. Ulama kita itu menjamin siapa yang melakukan itu setiap pembeli pertama di dagangannya dia langsung titip kepada Allah, usahanya tidak akan pernah macet. Yo pui di Irak ko otai nampai Pak Biri.
Napa maka dato liupake moje mula balu ena di rumah deceng. Salah-salang nih bos. Ini kan, ini penting Pak. Makanya ilmu itu juga harus dipelajari. Makanya kaidah-kaidah ulama kita di Bulukumba ini kan kental. Tadi ada MWC istimewa ya. Iya, alhamdulillah itu penting. Karena NU itu menggunakan tradisi sama dengan Datuk Ditiro, dia menggunakan ilmu tasawuf untuk mendekati masyarakat. Karena ilmu hakikat itu pasti dicari. Dia menggunakan tradisi sebagai media. Makanya di NU itu ada namanya islamisasi adat, mengislamkan adat. Macera diganti syukuran, kan begitu. Jadi dia ganti itu. Jadi aku makan dia macera bola, macera wetang, dia ganti semua itu. Syukuran pindah rumah, syukuran 7 bulanan, dia pakai itu. Jadi dia supaya nilai islaminya masuk. Jadi tidak menghilangkan tradisi, tapi menggunakan sebagai alat untuk dakwah. Dan itu diterima betul Pak. Kan masih dah di masyarakat itu kita negara. Mau turun sawah pasti syukur makan dulu. Selamatan. Yuli nipu imam baca doa. Dia doakan keselamatan. Kemudian sudah itu makan. Ada mengatakan itu musyrik. Dari mana musyriknya? Tidak musyrik karena sedekah itu menjadi tolak bala. Makanya maka ditolak bala. Pui mangi suruh baca karena pasti dia sholat. Kan begitu. Nanti kan memberi makan kepada orang, kemudian dia melaksanakan sholat 40 hari itu tidak habis di perutnya. Dan setiap waktu dia sholat didoakan oleh para malaikat. Makanya orang tua dulu kalau turun sawah, dia namanya pakai jajakan nih. Selamat padahal dia namanya racun na pakai. Tidak nih gare pagalungnya makokoi. Ang kemana nih rupana pas sempro, kemana nih rupana. Tapi mega mati lasa, magai. Dia nagaga milodong. Hilang itu tolak balanya. Coba kata magai meloi no galunge orang kaya mau panen, orang kaya dipakai biasa atau kasih si masangking, orang miskin pergi ya komunitas nama buat tahu ya kada mudah-mudahan kasih salama inang kato dale tamatu itu sudah doanya orang miskin. Tapi makokoe agak nasang manyanya mana tuh sugi hilang doanya. Ini yang hilang Pak. Tradisi itu boleh harus dikembalikan. Kemudian saya kasih tahu kuncinya. Magi tomatot tariolo, saya sedikit kasih kajian ini. Magi orang tua dulu, ulama kita dulu memahami bahwa ia tu sampajangi angkamu oko alimu. Tapi banyak orang salah paham. Ini lagi kalau salah paham bahaya. Maka dia tu sampajangi angkamu oko alimu. Apa makreman arapanap saupa kada araparabah. Niga misangi elena ya misangi punna. Kan begitu, karena wapi ampusikum apalatu basirun alaimu madimu guruiwi. Kan ada di situ semua. Itu yang diambil dalil. Coba kita lihat Pak. Salat rahasia. Salat Nur Muhammad. Salat adalah Ahmad. Salat adalah diri kita. Salat adalah Nur Muhammad. Kan ini dibahas. Masuk ke tarekat. Makanya nanti tarekat tunggal itu ada yang bahas, tapi saya tidak mau masuk ke situ. Yang jelasnya kenri nololong ngiro begini. Iro sampajange Ahmad, iro mas sampajange Muhammad. Maksudnya kepala ini kan tulisan huruf mim, dada ini huruf H, pinggul ini huruf mim, kaki itu huruf dal. Makanya tulisannya Muhammad. Kan kepala kita kan bunda huruf mim, dada itu huruf H, makanya Muhammad. Sampajangnya Ahmad. Kenapa? Berdiri huruf alif, ruku huruf H, sujud huruf mim, duduk huruf dal, makanya Ahmad. Coba itu kan dipakai. Jadi cara pendekatannya begitu. Maka dia nangka tahu dia nasam paja ternyata tahu. Apa ia senge Ahmad, ia matau tu rahasia, ia matau Nur Muhammad, ia matau watakale. Maka mana ke watakale? Unsur penciptaan kan 4. Api, angin, air, tanah. Api berdiri, angin ruku, tanah sujud, air duduk. Tulisannya juga Ahmad. Coba itu caranya menjelaskan itu dulu. Jadi makanya tu watakale boleh kompa unsur. Unsurna anginnya maridi, unsurna apie macalla, unsurna wae mapute, unsurna tanah mabolong.
ia ko tatongi sipana api alipu ilambana ia ko rokoi sipana anginge maridi hurupuna hurupu ha ia ko suyui tanah simbolnya itulah warna hitam simbolnya huruf mim. Kalau duduk itu air simbolnya huruf dal, makanya berdiri ruku sujud duduk makanya Ahmad. Jadi ya tu watak kalemu kulukumati Ahmad. Yana tu nakala li kulli syai'in min nurin Muhammad. Segala sesuatu dari nurun Muhammad. Itu tuh. Kita ambil lagi nih. Saya ambil tangan ini. Ini kan ada garis tangan, Pak. Ini angka 8, angka Arab menghadap ke bawah. Ini angka 1. Di sebelah ini angka 8 juga angka 1. Dan 18 1 dan 81. Kalau udah 18 ditambah 81 itu kan 99. Itulah asma Allah. Makanya tangan ketika takbir ibu jari dirapatkan sedikit dengan jari telunjuk. Alif lam lam ha tulisannya Allahu pas 100. Yana tu nakada angkai asanna puange malapala riwatak kalemu Ahmad masempaja Muhammad tatung. Itu kalau dalam tasawuf itu yang parah, tapi saya tidak bahas, nanti ada yang sesat gara-gara itu. Ya, jadi kan itu yang diambil. Puluk kemana miroh? Nala atau pandita dia bahas itu. Yana tu maka dadega agak sewa-sewa dia na puluk nuru Muhammad. Laulaka ya Muhammad lama ahlakul makhluk. Seandainya tanya aku Muhammad, dia agak sewa-sewa pancaji. Dari sinilah semua ulama kita mengatakan setiap segala sesuatu itu dari nurnya Muhammad. Maka tidak ada yang merusak kalau nurnya Muhammad ada pada diri kita. Ya natu nak dia ko makanja isam pajan na tawe na makanja si kiri na dia itu nakan naila sama kaleleang. Betul Pak. Makanan saja ulama dulu ajarkan kalau kau mau makan ambil makanan itu cium bacakan salawat baru atau kang niati maka da puluk ko nuru Muhammad ipancaji puluk ko matoka nuru Muhammad tama ko masih di mancaji Pak Bura yana tu nak kada alai Pak Bura kong kagaga memuandre orang mau makan daging Pak pakai itu insya Allah tidak akan kena kolesterol itu ilmunya. Mapunco mi bacana. Makanya orang tua dulu tuh makan alai Pak Burah. Pelima kore yomi di makraya sagi alai Pak Burah. Itu kuncinya. Yakini ini dari Nur Muhammad. Saya pun dari Nur Muhammad. Ketika dia masuk pasti dia menjadi nur. Ya nanti nak kada bacangi salawat Nur Muhammad sallallahu ala Muhammad. Makanya bentuknya fi'il madi. Kalau Allahumma sholli itu fi'il mudhari. Kalau sallallahu itu kan fi'il madi. Kenapa bentuk lampau? Karena sebelum lahir jasadnya Nabi, nurnya dulu yang diciptakan. Di dalam Al-Quran dikatakan kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Maka salawatnya bentuknya fi'il madi karena belum lahir jasadnya. Makanya pakai sallallahu ala Muhammad. Makanya di mahalul qiyam itu pakai itu. Ini yang kadang ini sudah asar ya Pak. Oh ya sudah 3:30 ini. Ini yang terakhir. Saya kasih tahu begini. Salat ini kesimpulan terakhir Pak. Ia tuh sampajangnya bukan tujuan, tapi dia alat. Jadi salat itu bukan tujuan kita, tapi dia adalah alat. Kenapa dia alat? Karena tidak ada komunikasi yang menunggu. Yang lain itu kan menunggu semua, doa menunggu, zikir menunggu, sedekah menunggu. Salat tidak menunggu. Maksudnya begini. Doa, Bapak mau berangkat hari ini ke Jakarta, mau melaksanakan perjalanan, Bapak tidak sholat sunat musafir, hanya berdoa. Nanti doanya Bapak dilapor hari Kamis. Kan begitu? Kan doa itu kan dilapor setiap hari Kamis. Kenapa kita puasa hari Kamis? Karena di situ doa di store, pahala di store. Jadi kalau Bapak mau berangkat hari Senin, baru berdoa, nanti malaikat rapor hari Kamis padahal Bapak sudah kembali. Coba pikir. Kenapa ada sholat sunat musafir? Nah sudah ada doa musafir. Kenapa ada sholat sunat taubat? Nah sudah ada doa taubat. Kenapa ada sholat sunat hajat? Nah sudah ada doa hajat. Kenapa semua ada doanya, ada sholat, ada doa, ada sholat, ada istihara. Doa istihara bisa menggunakan istihara di Al-Quran, tapi bisa menggunakan istihara di sholat. Karena sholat itu tidak menunggu. Bapak mau berangkat sekarang, sholat sekarang, itu tanpa perantara langsung sampai ke Allah.
Kalau bapak berdoa, malaikat cuma catat, hari Kamis baru dilapor. Dan itu kuncinya. Makanya kalau berdoa juga Pak, jangan pindah-pindah. Kadang-kala kita berdoa baru marah-marah. Kenapa Allah tidak ijabah doaku? Baru dia mintanya baru berubah. Hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Padahal malaikat lapor hari Kamis. Stres malaikat itu. Aso sini milo sepeda, Selasa milo motor, Araba milo auto. Maka malaikat nanti pergi lapor. Coba pikir. Makanya Rasulullah mengatakan ijabut 240 yauman mania. Nabi Musa saja berdoa 30 hari disuruh tambah 10 hari. Kenapa 40 hari? Karena malaikat sudah lapor bolak-balik. Berarti Allah bilang, oh memang betul umatku, hambaku membutuhkan. Itulah makna Allah malu kepada hambanya ketika dia tidak meminta kemudian dia tidak kasih. Makanya penutup doa itu wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan izadaan. Ada terakhir izadaan. Karena ada orang berdoa tapi dia tidak berdoa. Itu maksudnya tadi. Hari Senin minta beda, Selasa minta beda, hari Rabu minta beda. Makanya kalau pakai analogi sederhana, kong anak tak tahu hari Senin minta sepeda, hari Selasa minta dibelikan mobil-mobil, hari Rabu minta dibelikan baju, pasti kita belikan es krim supaya dia diam. Tapi coba ada anak bangun ki mak belikan ke sepeda, mau ke kantor mak belikan ke sepeda, rewa ki boleh kantor mak ada belikan sepeda aku. 1 minggu saja anak selalu bilang mak belikan ke sepeda, kalau ada uang pasti kita belikan. Begitu caranya juga ketika hamba meminta kepada Allah. Kadang kita salahkan doaku tidak diijabah karena cara kita berdoa yang beda. Tidak istiqamah dalam doa. Makanya kunci agama itu memahami itu saja Pak. Kuncinya biar doa sembarang saja. Yang penting istiqamah terus minta. Allah akan bilang betul-betul hambaku membutuhkan ini. Itu aja. Jangan berubah-ubah Pak. Bahkan hari Kamis baru dilapor. Malaikat juga bilang, "Bade pun lapor inalah simillo aja bawa." Selesaikan. Begitu. Ini penting. Kemudian ada satu doa. Itu doa istilahnya begini. Saya katakan cek kosong. Bapak Ibu pasti hafal. Doa sapu jagat. Dihafal toh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa sapu jagat. Kenapa dikatakan sapu jagat? Karena doa ini sebenarnya semua isinya dunia bisa dimasukkan. Tapi doa ini cek kosong, tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah itu tidak ada isinya, itu kosong Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu tidak ada isinya. Kalau orang baca saja terus itu berarti dia kosongkan. Ini pesannya guru Tekek Jabdur Rahman Abu Dalil. Maka dia tu doa nak Rabbana atina mega tahu mapla tapi mega tahu dia nak paham. Itu pesan beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan nalino macinang ilau nyokor. Sehingga di situ karena itu masih kosong. Makanya disebut sapu jagat. Karena belum ada isinya itu makanya saya bilang cek kosong tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan nalino macinang minta di situ. Kalau jabatan minta di situ. Lisari ni aja mu palaba ilok bana. Pak dia pakai sana tu. Napa kosong aku puang Allah Taala doa pendek ini supaya kau yang mengisi. Makanya disebut sapu jagat. Ya jutaan reti aku kata baca tu doa nade na lepang kada dia dipadisang isa na. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ada disangnya. Makanya orang singgah itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia isi di situ. Ya kuidi degai wijata ilau ni wija-wija kor. Fid dunya hasanah mancaji decenyo kolino po. Wa fil akhirati hasanah. Iyo nak tilawe usahakan ipo ta pancaji deceto ko surumunri. Wa qina azabannar aja po ta pagesay ka api neraka gara-gara ya wilawe. Jadi sit dimilau aja na dua. Isi di situ Pak. Itu kuncinya. Makanya disebut sapu jagat. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.